Kang Deddy Mulyadi menunjukkan empati mendalam terhadap korban longsor Gunung Kuda saat memperingati Hari Jadi Kabupaten dan Kota Bogor. Di tengah penyaluran bantuan, terkuak kisah memilukan seorang mantan pengusaha sukses yang kehilangan segalanya. Cerita ini menggugah kesadaran akan pentingnya solidaritas dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Perayaan Hari Jadi Kabupaten dan Kota Bogor ke-542 tahun ini diwarnai duka. Bencana longsor yang terjadi di kawasan Gunung Kuda menelan korban jiwa, menghancurkan puluhan rumah, dan memaksa ratusan warga mengungsi. Di tengah euforia perayaan yang biasanya meriah, rasa pilu justru menyelimuti. Alih-alih hadir dalam seremoni resmi, Kang Deddy Mulyadi memilih datang langsung ke lokasi terdampak, mengenakan pakaian sederhana. Ia membawa bantuan berupa sembako, selimut, obat-obatan, dan santunan tunai. Ia tak datang sebagai pejabat, melainkan sebagai sesama manusia yang terpanggil untuk peduli. Momen haru terjadi saat Kang Deddy memeluk seorang ibu yang kehilangan cucunya. Tangis mereka menyatu, membungkam suasana. Dalam video yang kemudian viral, ia berkata lirih, "Hari jadi sebuah kota bukan tentang pesta. Ini saatnya kita merayakan kemanusiaan." Kang Deddy juga menyapa anak-anak pengungsi dan duduk bersama mereka, mendengarkan cerita malam kelam saat tanah bergeser dan rumah-rumah roboh. Ia lalu membentuk posko darurat yang tak hanya menyalurkan bantuan logistik, tetapi juga menyediakan layanan trauma healing bagi anak-anak dan lansia. Namun di antara ratusan wajah yang ia temui, ada satu sosok yang menarik perhatiannya. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Tatapannya kosong tapi menyimpan kesan mendalam. Penampilannya berbeda dari korban lainnya, lusuh, tapi ada sisa wibawa. Sosok inilah yang nantinya akan membuka lembaran baru dari kisah ini. Tahun ini, Hari Jadi Bogor berubah makna. Bukan tentang pesta, melainkan tentang solidaritas yang lahir dari reruntuhan. Tentang keberanian untuk hadir dan merangkul mereka yang nyaris kehilangan segalanya. Sore itu di salah satu sudut tenda pengungsian, Kang Deddy bertemu seorang pria paruh baya yang duduk menyendiri. Wajahnya lusuh, tapi sorot matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Arif Nugroho. Rumahnya tertimbun tanah, seluruh harta benda tak tersisa. Namun ada yang berbeda dari cara bicaranya. Tenang, tertata, dan berwawasan luas. Setelah berbincang, barulah terungkap. Pak Arif dulunya adalah seorang pengusaha sukses di bidang logistik. Namanya sempat dikenal di kalangan bisnis Jabodetabek. Namun pandemi menghantam, usahanya runtuh, dan kini ia menjadi korban bencana yang hidup dari bantuan. Saya kira sudah cukup hidup sederhana, tapi ternyata tanah pun bisa mencabut segalanya, ucap Pak Arif lirih. Kisah ini menyentuh Kang Deddy. Ia menggenggam tangan Pak Arif, menyadari bahwa bencana tak mengenal status. Dalam sekejap segalanya bisa hilang. Malam itu, Kang Deddy membagikan kisah ini lewat video singkat di media sosial dengan pesan sederhana. Hari ini kita memberi, besok mungkin kita yang meminta. Video tersebut langsung viral. Warganet terharu dan banyak yang terinspirasi untuk ikut membantu. Seorang pedagang kecil menyumbang beras. Seorang anak menyerahkan tabungan sekolahnya. Namun tak semua menyambut positif. Muncul suara-suara sumbang yang menuduh Kang Deddy mencari panggung. Namun ia tetap tenang. Kalau empati dianggap panggung, maka biarlah ini jadi panggung kemanusiaan, ujarnya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Kang Deddy kembali duduk bersama Pak Arif di tenda pengungsian. Kali ini, pria itu lebih terbuka. Ia bercerita panjang tentang masa lalunya. Bagaimana ia membangun bisnis dari nol, memberi lapangan kerja bagi puluhan orang, dan akhirnya terpaksa menjual semuanya saat pandemi melanda. Tak ada yang ia sesali, kecuali satu hal. Ia tak pernah siap kehilangan harga diri. Dulu, orang datang ke rumah saya untuk minta bantuan, katanya. Sekarang saya antri nasi bungkus seperti orang tak dikenal. Kata-kata itu menampar banyak hati, bukan karena keluhan, tapi karena kejujuran yang jarang terdengar.
Kang Dedi mendengarkan tanpa memotong. Ia tahu, kadang yang dibutuhkan korban bukan hanya bantuan, tapi juga tempat aman untuk menangis. Tangisan yang tak sempat keluar ketika semuanya runtuh begitu cepat. Cerita Pak Arif menyebar cepat. Media mulai meliput, publik tergerak. Banyak yang baru menyadari bahwa di balik tenda-tenda sederhana itu ada kisah orang-orang yang pernah berdiri tinggi, tapi kini roboh bersama tanah. Simbol bencana bukan hanya reruntuhan fisik, tetapi juga hancurnya martabat. Di tengah simpati yang mengalir, muncul juga suara sinis. Kalau dia mantan pengusaha, kenapa tidak punya tabungan? Atau pura-pura miskin biar viral? Komentar semacam itu bertebaran di media sosial. Kang Dedi menanggapi dengan tenang. Orang seperti Pak Arif tak butuh dikasihani. Ia hanya butuh diingatkan bahwa ia tidak sendiri. Tak lama, beberapa rekan lama Pak Arif datang membawakan pakaian layak, alat kerja, dan dukungan moral. Mereka mengaku tersentuh dan merasa bersalah karena dulu pernah menjauh saat ia jatuh. Tangisan yang dulu tertahan kini terdengar. Bukan dari Pak Arif saja, tapi juga dari mereka yang akhirnya mengerti bahwa empati kadang datang terlambat. Di tengah bencana, kisah Pak Arif menjadi cermin bahwa jatuh bukanlah akhir dan bahwa setiap manusia sekuat apapun dulunya berhak untuk ditopang ketika rapuh. Perlahan tapi pasti, kisah Pak Arif mengubah suasana di lokasi bencana. Tenda-tenda pengungsian yang sebelumnya muram mulai dipenuhi energi baru. Warga saling menyapa dengan lebih hangat. Mereka mulai berbagi, bukan hanya barang, tapi juga cerita, dukungan dan semangat. Kang Dedi melihat perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Empati itu menular, ucapnya dalam satu wawancara singkat. Dan kadang satu kisah saja cukup untuk menggerakkan hati banyak orang. Tak lama, relawan dari berbagai daerah berdatangan. Beberapa komunitas anak muda mendirikan dapur umum. Mahasiswa membawa buku dan alat gambar untuk anak-anak pengungsi. Seorang dokter membangun klinik darurat bersama tim medis kecilnya. Semua bergerak bukan karena perintah, melainkan karena panggilan nurani. Di posko utama, Pak Arif mulai ikut membantu. Ia tak hanya menerima bantuan, tapi juga aktif menyalurkannya. Kalau tangan ini masih bisa bekerja, maka saya belum selesai, ujarnya saat mengangkat karung beras ke truk logistik. Banyak yang tak mengenalnya sebagai mantan pengusaha. Di mata mereka, ia hanyalah sesama korban yang memilih bangkit dan peduli. Namun di balik itu, tekanan terhadap Kang Dedi makin terasa. Beberapa tokoh politik mulai mempertanyakan intensitasnya di media sosial. Mereka menuduhnya mencuri perhatian, menyusupi agenda sosial dengan ambisi pribadi. Tapi bagi Kang Dedi, kritik bukanlah hal baru. Ia tahu apa yang ia lakukan bukan demi sorotan, melainkan demi rasa tanggung jawab. Kalau membantu orang dianggap pencitraan, maka biarlah pencitraan ini memberi makan orang lapar, jawabnya. Dalam sebuah pertemuan tertutup, hari demi hari solidaritas itu tumbuh seperti akar yang menyusup ke tanah. Bencana ini justru menjadi ruang lahirnya nilai kemanusiaan yang jarang tampil dalam keseharian. Dan di tengah itu semua, Kang Dedi terus berdiri bersama rakyat, mendengar, hadir dan menguatkan. Hujan deras kembali mengguyur kawasan Gunung Kuda. Tanah yang belum sepenuhnya stabil mulai menunjukkan retakan baru. Beberapa warga mulai panik. Tim relawan mempercepat evakuasi ke tempat yang lebih aman. Posko darurat pun dipindahkan ke lokasi lebih tinggi. Dalam kekacauan itu, Pak Arif tampak tenang. Justru sibuk membantu mengarahkan warga lansia dan anak-anak. Namun malam itu, di balik keheningan, ia berbincang empat mata dengan Kang Dedi. Dengan suara pelan, ia menyampaikan niat yang mengejutkan. Ia ingin meninggalkan posko dan merantau kembali ke Jakarta. Saya harus mulai lagi dari nol, tapi bukan di sini. Saya tak mau hidup hanya dari belas kasihan. Kang Dedi terdiam. Ia mengerti semangat Pak Arif, tapi juga menyadari risikonya. Ibu kota tak lagi seperti dulu.
Tanpa jaminan pekerjaan dan tempat tinggal, Pak Arif bisa kembali jatuh. "Apa kamu yakin, Arif?" tanyanya. "Jalan pulang belum tentu terbuka seperti dulu. Saya tak ingin anak-anak di sini melihat saya hanya sebagai korban. Saya ingin mereka tahu bahwa jatuh bukan alasan untuk diam," jawab Pak Arif mantap. Di saat yang sama, tekanan terhadap Kang Dedi juga memuncak. Seorang pejabat daerah menghubunginya secara pribadi, meminta agar ia menghentikan unggahan dan pemberitaan tentang bencana. "Kita sedang merayakan hari jadi, bukan memamerkan kesedihan," ujar si pejabat. Kang Dedi hanya tersenyum. "Saya tidak memamerkan kesedihan, saya memotret kenyataan." Konflik internal pun tak terhindarkan. Sebagian tim relawan mulai terbelah. Ada yang ingin fokus pada distribusi bantuan, ada pula yang ingin membangun narasi positif tanpa terlalu banyak ekspos. Di tengah kebisingan itu, Kang Dedi tetap memilih berdiri di tengah pengungsi, mendengarkan suara-suara yang tak pernah diliput media. Keputusan Pak Arif untuk pergi akhirnya dihormati. Di hari keberangkatannya, puluhan warga melepasnya dengan pelukan dan doa. Kang Dedi memberinya satu tas kecil berisi buku catatan kosong dan berkata, "Isi lagi hidupmu," dari halaman pertama. Hari itu, langit Gunung Kuda masih mendung. Tapi, untuk sesaat, semua yang hadir merasa hangat. Karena tahu keberanian itu bukan hanya soal bertahan, tapi juga berani melangkah meski masa depan masih kabur. Sebulan telah berlalu sejak tragedi Gunung Kuda. Tenda-tenda pengungsian mulai kosong. Sebagian warga direlokasi ke hunian sementara. Lahan longsor masih dipasangi garis larangan masuk, namun suasana sudah tak sekelam dulu. Kang Dedi kembali datang, bukan untuk membawa bantuan, melainkan untuk mendengarkan cerita. Di lokasi yang dulu penuh tangis, kini terdengar suara anak-anak belajar dan bermain. Dapur umum telah berubah jadi ruang serbaguna. Klinik darurat disulap menjadi posyandu. Perubahan ini bukan datang dari atas, tapi tumbuh dari bawah. Pak Arif, meski telah pergi, meninggalkan pengaruh besar. Ia menghubungi Kang Dedi lewat surat yang dititipkan pada relawan. Isinya sederhana, tapi dalam, "Saya belum berhasil, Kang. Tapi saya sedang berusaha, dan saya tak akan lupa. Justru di tanah longsor itulah saya belajar bangkit sebagai manusia." Surat itu dibacakan oleh Kang Dedi di hadapan warga dalam forum kecil. Tak sedikit yang menitikkan air mata. Sosok Pak Arif menjadi simbol harapan, bahwa dari kehancuran bisa lahir keberanian, dan dari kehinaan bisa tumbuh harga diri. Kang Dedi menutup pertemuan itu dengan pesan, "Kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga mana atau kapan bencana datang. Tapi kita bisa memilih untuk tidak menyerah." Pemerintah daerah yang semula ragu, kini mulai aktif membenahi akses dan membangun sarana yang lebih layak. Tekanan publik yang datang dari empati massal, hasil dari kisah Pak Arif dan warga Gunung Kuda, membuka mata banyak pihak bahwa pembangunan tidak cukup tanpa kehadiran hati. Di akhir video dokumentasi yang Kang Dedi unggah, tampak cuplikan-cuplikan sederhana. Anak-anak tertawa, ibu-ibu memasak bersama, dan warga saling membantu mengangkut bahan bangunan. Latar belakangnya suara Kang Dedi, pelan tapi tegas. "Kita tidak sedang membangun kota, kita sedang membangun manusia. Gunung Kuda mungkin tak lagi sama, tapi dari tanah yang pernah runtuh, berdirilah semangat baru." Sebuah warisan bahwa solidaritas bukan hanya reaksi terhadap musibah, tapi budaya yang harus dirawat bersama.